Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Indah Marfaelas yang akan membahas materi-materi mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan. Nah, kali ini adalah materi terakhir tentang mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan atau yang disingkat dengan ATSUP. Apakah itu materinya? Yaitu konsep dasar kepemimpinan pendidikan. Kita telah berada pada materi yang terakhir. Jangan rindu dan jangan risau. Tetap saksikan di channel saya pada materi-materi mata kuliah lainnya. Bye. Pemimpinan. Di dalam suatu organisasi, sosok seorang pemimpin sangat berperan dalam mempengaruhi kinerja, kualitas, dan terutama tingkat prestasi suatu organisasi tersebut. Pemimpin juga memainkan peranan kritis dalam membantu kelompok organisasi atau masyarakat untuk mencapai tujuan mereka. Dari sini dapat kita pahami bahwa keberhasilan suatu organisasi itu banyak dipengaruhi oleh kinerja para pemimpin. Dengan demikian, kepemimpinan mencakup distribusi kekuasaan yang tidak sama di antara pemimpin dan anggotanya. Pemimpin mempunyai wewenang untuk mengarahkan anggota dan juga dapat memberikan pengaruh. Dengan kata lain, para pemimpin tidak hanya dapat memerintah bawahan apa yang harus dilakukan, tetapi juga dapat mempengaruhi bagaimana bawahan melaksanakan perintahnya, sehingga terjalin suatu hubungan sosial yang saling berinteraksi antara pimpinan dengan bawahan yang akhirnya menjadi suatu hubungan timbal balik tanpa adanya pembatas. Pemimpinan adalah sikap dan perilaku untuk mempengaruhi para bawahan agar mereka mampu bekerja sama sehingga dapat bekerja secara lebih efisien dan efektif untuk mencapai angka produktivitas kerja sesuai dengan yang telah ditetapkan. Secara singkat dapat dikatakan bahwa kepemimpinan adalah sifat yang harus dimiliki oleh perencana, pengorganisasi, pengarah, pemotivasi, dan pengendali untuk mempengaruhi orang-orang dan mekanisme kerja guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemimpin pada hakikatnya adalah seorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain di dalam kerjanya dengan menggunakan kekuasaan. Fungsi kepemimpinan. Pada umumnya, fungsi kepemimpinan adalah mengusahakan agar kelompok yang dipimpinnya dapat mewujudkan tujuan yang baik melalui kerjasama yang produktif dalam segala situasi. Fungsi-fungsi kepemimpinan meliputi: pertama, pimpinan sebagai penentu arah. Setiap organisasi dibentuk sebagai wahana untuk mencapai tujuan tertentu. Arah yang hendak ditempuh oleh organisasi menuju tujuannya harus sedemikian rupa sehingga mengoptimalkan pemanfaatan dari segala sarana dan prasarana yang tersedia. Yang kedua, pimpinan sebagai wakil dan juru bicara organisasi. Kebijaksanaan dan kegiatan organisasi perlu dijelaskan kepada pihak luar agar pihak tersebut mempunyai pengetahuan yang tepat tentang kehidupan organisasi yang bersangkutan, dan yang paling bertanggung jawab sebagai wakil dan juru bicara organisasi dalam hubungan dengan berbagai pihak tersebut adalah pimpinan organisasi. Pimpinan sebagai komunikator yang efektif. Pemeliharaan hubungan baik keluar maupun ke dalam dilakukan melalui proses komunikasi. Interaksi yang terjadi antara sesama anggota dalam suatu organisasi dimungkinkan karena komunikasi yang efektif. Keempat, pimpinan sebagai mediator. Dalam kehidupan organisasi, selalu ada saja situasi konflik yang harus diatasi, baik dalam hubungan keluar maupun dalam hubungan ke dalam organisasi. Fungsi pimpinan sebagai mediator adalah dalam ini difokuskan pada penyelesaian situasi konflik yang mungkin timbul dalam organisasi. Yang kelima, pimpinan sebagai integrator. Adanya pembagian tugas, sistem alokasi daya, dana dan tenaga, serta diperlukannya spesialisasi pengetahuan dan keterampilan dapat menimbulkan sikap, perilaku, dan tindakan yang berkotak-kotak. Gaya kepemimpinan kepala sekolah. Terdapat beberapa gaya kepemimpinan pada sosok pemimpin, antara lain yang pertama, gaya kepemimpinan otokratis. Gaya kepemimpinan otokratis merupakan gaya yang terpusat pada diri pemimpin yang atau direktif.
yaitu sosok pemimpin yang hanya menentukan sendiri keputusan dan perannya sebagai pemimpin tanpa peran anak buah dalam merencanakan semuanya. Yang kedua, gaya kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan demokratis adalah suatu kemampuan dalam mempengaruhi orang lain agar dapat bersedia untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dengan berbagai cara atau kegiatan yang dapat dilakukan di mana ditentukan bersama antara bawahan dan pimpinan. Yang ketiga, gaya kepemimpinan delegatif. Gaya kepemimpinan delegatif memiliki ciri-ciri yaitu pemimpin akan jarang dalam memberikan arahan, pembuat keputusan diserahkan kepada bawahan, dan anggota organisasi tersebut diharapkan bisa menyelesaikan masalah permasalahannya sendiri. Gaya kepemimpinan birokratis. Gaya kepemimpinan birokratis ini dilukiskan dengan pernyataan memimpin berdasarkan adanya peraturan. Perilaku memimpin yang ditandai dengan adanya ketetatan pelaksanaan suatu prosedur yang telah berlaku untuk memimpin dan anak buahnya. Yang kelima, gaya kepemimpinan laissez-faire. Gaya ini akan mendorong kemampuan anggota dalam mengambil inisiatif. Gaya kepemimpinan karismatis. Kelebihan dari gaya kepemimpinan karismatis adalah mampu menarik orang. Mereka akan terpesona dengan cara berbicaranya dan akan membangkitkan semangat. Biasanya pemimpin dengan memiliki gaya kepribadian ini akan visionaris. Mereka sangat menyenangkan dalam perubahan dan adanya tantangan. Yang keenam, gaya kepemimpinan otoriter adalah gaya kepemimpinan yang telah memusatkan segala keputusan dan kebijakan yang ingin diambil dari dirinya sendiri dengan secara penuh. Kepemimpinan diplomatis. Kelebihan gaya kepemimpinan diplomatis ini terdapat di penempatan perspektifnya. Banyak orang selalu melihat dari satu sisi, yaitu pada sisi keuntungan dirinya. Sisanya melihat dari sisi keuntungan pada lawannya. Yang ketujuh, gaya kepemimpinan moralis. Kelebihan dari gaya kepemimpinan moralis seperti ini ialah pada umumnya mereka hangat dan sopan untuk semua orang. Yang kedelapan, gaya kepemimpinan administratif. Apakah itu? Gaya kepemimpinan tipe ini akan terkesan kurang inovatif dan terlalu kaku dalam memandang aturan. Sikapnya sangat konservatif, serta kelihatan sekali takut di dalam mengambil risiko, dan mereka cenderung akan mencari aman, zona nyaman. Kesembilan, gaya kepemimpinan analitis. Dalam gaya kepemimpinan tipe ini, biasanya untuk pembuatan keputusan didasarkan pada suatu proses analisis, terutama analisis logika dari setiap informasi yang didapatkan. Gaya kepemimpinan asertif. Gaya kepemimpinan ini bersifat lebih agresif dan memiliki perhatian yang sangat begitu besar pada suatu pengendalian personal dibandingkan dengan gaya kepemimpinan yang lainnya. Yang ke-11, gaya kepemimpinan entrepreneur. Gaya kepemimpinan ini sangatlah menaruh perhatian pada kekuasaan dan hasil akhir serta kurang mengutamakan untuk kebutuhan akan kerjasama. Gaya kepemimpinan model ini biasanya akan selalu mencari pesaing dan akan menargetkan standar yang tinggi. Lanjut, 12, gaya kepemimpinan visioner. Kepemimpinan visioner merupakan pola kepemimpinan yang ditujukan untuk bisa memberi arti pada kerja dan usaha yang perlu dijalankan secara bersama-sama oleh para anggota perusahaan dengan cara memberikan arahan dan makna pada suatu kerja dan usaha yang dilakukan berdasarkan dengan visi misi yang jelas. Visi moya visi. 11, gaya kepemimpinan situasional. Kepemimpinan situasional ialah a leadership contingency theory that focuses on followers' readiness maturity. Inti dari teori kepemimpinan situasional ialah bahwa suatu gaya kepemimpinan seorang pemimpin akan dapat berbeda-beda tergantung dari seperti apa tingkat kesiapan para pengikutnya. 14, gaya kepemimpinan militeristik.
Tipe pemimpin seperti ini sangatlah mirip dengan tipe pemimpin yang otoriter, yang merupakan tipe pemimpin yang senantiasa bertindak sebagai diktator terhadap para anggota kelompoknya. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga kita dapat bertemu kembali dan selalu tetap menyaksikan channel saya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan sehat. Amin amin ya rabbal alamin.